Hai, selamat datang di channel Dosen Pembimbing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, Pak Simon di sini. Kita masuk ke materi perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik. Jadi ini ada materi bagus dari Bapak Suharsono Supanget, guru besar ITB ya. Beliau memaparkan tentang konsep smart city gitu, dan ini rasanya sangat menarik untuk disampaikan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara smart city, yang pertama adalah sering sekali kemudian perdebatannya adalah seputar makna lebih cocok mana smart city gitu ya. Ada yang kota cerdas, kota pintar, kota cerdik, kota cergas gitu ya. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi nggak usah terlalu diperdebatkan tentang aspek harfiahnya ini gitu ya. Jadi kalau secara harfiah itu cerdas di kamus seperti itu gitu ya. Bicara tentang akal budi, pandai juga bicara tentang akal, cerdik bicara tentang selain akal juga bicara tentang perilaku gitu ya, cerdik itu. Nah, kalau cergas juga akal, perilaku, dan keterampilan gitu. Jadi ya semuanya substansinya atau nilainya kira-kira masih sama, masih relevan ya, masih sering nyambung gitu kan. Jadi kita gunakan konsep smart city itu bisa untuk kota cerdas, kota cergas, kota cerdik, kota pintar. Monggo silakan digunakan istilahnya. Yang penting adalah konsepnya itu relevan dengan apa yang menjadi latar belakang munculnya smart city itu sendiri gitu ya. Jadi perlu dipahami latar belakang munculnya smart city sebagai sebuah konsep adalah berawal dari tantangan masalah di perkotaan yang semakin kompleks gitu ya. Tidak bisa kemudian digunakan solusi-solusi yang cara-cara lama gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah yang baru ini gitu ya. Misalnya masalah pedagang kaki lima gitu ya. Kalau cara yang lama-lama itu kan kita sering baca di berita penertiban gitu ya, penggerebekan gitu ya, digusur gitu ya. Nah, apakah cara-cara lama itu masih jadi solusi sekarang gitu? Kayaknya enggak gitu kan. Atau pedagang kaki lima sekarang sudah banyak dipahami sebagai salah satu cara untuk menyerap lapangan kerja juga gitu ya. Jadi nggak masalah gitu kan. Atau mereka bekerja gitu ya, lapangan kerja pada sektor informal gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mereka tidak punya tempat yang pasti, tidak punya lokasi yang bisa dijamin keamanan, kebersihan, kesehatan, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan yang perlu dicarikan solusinya sebenarnya gitu ya, ketimbang kemudian mengusir gitu ya, menggerebek misalnya. Maka kemudian solusi-solusi yang inovatif kemudian muncul gitu ya. Misalnya bagaimana pedagang kaki lima ditransformasi dalam bentuk digital, misalnya ada marketplace-nya gitu, masuk ke dalam aplikasinya gitu ya. Jadi mitranya GoFood misalnya, mitranya GrabFood misalnya, dan seterusnya gitu. Nah, itu salah satu solusi yang inovatif gitu ya. Selain dengan solusi yang lain, misalnya disediakan lapak gitu ya, disediakan tempat-tempat tertentu yang memang bisa dijaga kebersihan, keamanan, ketertibannya gitu ya, dengan pungutan yang rendah atau bahkan tanpa pungutan misalnya gitu. Nah, yang kayak begitu yang kemudian menjadi konsep besar daripada smart city gitu ya. Bagaimana menghadirkan solusi inovatif untuk masalah-masalah kota yang semakin lama semakin kompleks gitu. Nah, jadi perlu dipahami, jadi tidak melulu smart city itu bicara tentang internet, bicara tentang TIK gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau TIK itu kan salah satu solusi aja gitu. Dia adalah salah satu media di mana solusi tersebut bisa dikembangkan gitu. Nah, yang non TIK juga bisa muncul solusi-solusi yang lain gitu ya. Alat-alat inovatif kemudian, atau kegiatan yang inovatif misalnya itu ya. Kalau kampanye dulu masuk ke
demo-demo pinggir jalan itu kan kampanye, sekarang kampanyenya udah lewat kampanye digital misalnya, lewat sosial media, lewat YouTube dan seterusnya gitu ya. Nah, cara-caranya yang inovatif seperti itu. Nah, itu ya yang perlu dipahami, bahwa smart city tidak identik dengan kota TIK gitu ya. Nah, nanti berbeda bentuknya itu. Nanti kita bahas tentang yang lebih spesifik, pemerintahan elektronik ada sendiri gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Ini secara definisi gitu ya. Saya rasa poin-poinnya adalah bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dan efisien ya. Kemudian bagaimana menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan gitu ya, dalam rangka penyediaan infrastruktur dan layanan kota. Nah, layanan kota ini kan banyak ya, kesehatan, kebersihan, keamanan gitu ya, kenyamanan gitu ya. Layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah ataupun institusi lainnya gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya gitu. Definisi. Nah, yang paling penting adalah nanti dari definisi tadi kita turunkan jadi beberapa kata kunci gitu ya. Nah, kata kunci yang pertama, meningkatnya kualitas hidup. Kualitas hidup itu apa ya? Kesehatan naik, ya. Angka putus sekolah jadi lebih kecil gitu kan ya. Kebahagiaan meningkat misalnya, untuk kualitas hidup tuh gitu ya. Nah, kemudian penyediaan infrastruktur, kata kunci kedua, infrastruktur ini banyak gitu ya. Infrastrukturnya terkait dengan sarana prasarana gitu. Sektornya banyak sekali, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebersihan dan seterusnya. Layanan kota juga banyak sekali ya, layanan terkait dengan infrastruktur tadi, layanan administratif, kebersihan, keamanan gitu ya. Nah, ini poin yang paling penting sebenarnya, nanti kita bahas secara sendiri gitu ya. Solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengantisipasi kecepatan pertumbuhan masalah kota ya. Nah, percayalah, pasti kota itu nanti akan muncul masalah-masalah baru, dan bisa juga sebagai implikasi dari adanya inovasi yang digunakan di masa lalu gitu. Jadi gitu, jadi nanti inovasi itu akan tumbuh juga gitu. Inovasi memunculkan dampak samping, kemudian memunculkan inovasi baru gitu ya. Nah, makanya kemudian dalam konteks pengelolaan kota tidak hanya sekedar inovatif ya, tidak hanya sekedar inovasi, tapi dia harus terintegrasi dan berkelanjutan gitu ya. Nanti 3 poin ini kita bahas secara khusus gitu ya. Kemudian ada kata kunci efektif dan efisien terkait dengan value atau nilai ya. Saya rasa sudah sering ya konsep efektif dan efisien. Dan kemudian kata kunci yang terakhir adanya pengelolaan atau manajemen. Jadi ini perlu di smart city itu perlu di manage, perlu dikelola gitu ya. Nah, nanti pengelolaannya itu tidak hanya sekedar pada tataran pemerintah, tapi juga pada tataran non pemerintah dan masyarakat. Kalau pemerintah sendiri nggak akan jalan, pengelolaannya harus juga pada lapisan non pemerintah dan masyarakat gitu. Nah, ini dia 3 poin penting kalau kita bicara ciri solusi kota cerdas. Pertama, inovatif jelas adanya pemikiran baru gitu ya, yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien gitu ya. Pemikiran baru ini bisa muncul dari gagasan baru, dari uji coba gagasan, bisa juga dari adopsi praktik-praktik inovatif di lokasi lain gitu ya, dan bisa juga hasil dari suatu penyesuaian terhadap inovasi yang sudah ada gitu. Nah, itu poin-poin ini. Jadi bisa dia sesuatu yang baru, bisa dia adopsi, bisa diadaptasi gitu ya. Yang saja poinnya adalah dia harus sesuai dengan masalah yang mau dipecahkan gitu ya, mau diatasi gitu kan. Nah, baru dia bisa dikatakan sebagai solusi yang inovatif. Selain itu, supaya solusi inovatif tadi bisa jalan, maka harus diintegrasi gitu kan, harus dikerjakan bareng-bareng.
ada kementerian, ada dinas, ya, dan pihak non pemerintah. Kalau di daerah ya Pemda sama non Pemda sama